Jadi dia seimbang, karena harus ada sebenarnya bantu ini bukan untuk ngangkat, cuman untuk mengimbangin besi kanan dan besi kiri. Jika olahraga terbukti menyatukan cinta mereka, belum lama ini Dedi juga melengkapi kebahagiaan Sabrina. Ya, ini lantaran Dedi terlihat hadir dalam acara wisuda Sabrina yang berhasil menyelesaikan gelar masternya untuk ilmu komunikasi. Bangga sudah pasti, tapi Dedi ternyata punya pandangan tersendiri soal ini. Saya banyak banget rintangan dari mulai faktor eksternal, terus dari akunya juga. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai, ya pasti senang banget sih. Dia S2, oh bagus. Bangga belum? Bangga belum. Sekarang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jika pendidikan bisa dibilang sukses, urusan asmara nampaknya tak jauh berbeda. Sebab diketahui Sabrina dan Dedi baru saja bertunangan sebagai bukti langkah serius hubungan mereka. Sempat tak ingin publish dengan hubungannya, tapi pasangan ini kemudian kompak mengunggah video lamaran Dedi pada Sabrina yang terlihat cukup romantis. Benarkah Dedi bisa seromantis itu? Lantas, apa yang membuat Dedi akhirnya memilih Sabrina? Cuman kan romantis kan relatif ya, masing-masing beda orang. Tapi menurut aku ya lumayan lah. Enggak sih, kalau saya bukan termasuk cowok romantis lah. Saya termasuk cowok realistis. Kenapa dia? Karena ya mungkin kalau ditanya kenapa saya nggak bisa jawab. Karena sama seperti kenapa suka cabai gitu kan, orang nggak bisa jawab. Menerima Dedi dengan status duda, sejatinya Sabrina juga harus menerima Aska, anak tunggal Dedi, buah pernikahannya dengan Kalina. Beruntung tak banyak kesulitan yang dialami Sabrina untuk mengambil hati Aska. Hal ini diketahui juga oleh Kalina yang sebelumnya membenarkan bahwa Sabrina dan Aska sudah cukup akrab. Karena Aska itu kan usianya nggak jauh beda sama adik aku kan, jadi aku lebih kayak adikku aja sih, jadi kayak main bareng gitu. Maksudnya aku nggak, ya jadinya kayak kakak adik. Jadi kadang maksudnya nggak apa namanya, kalau ada argumen ya argumen gitu. Maksudnya kayak kita. Tapi dia lebih baper bandingin Aska. Dengan siapapun dia dekat, saya dukung selama perempuan itu sayang sama anak saya. Dan yang saya tahu, Sabrina sangat amat dekat dengan anak saya juga. Pribadi dia luar biasa baik. Sampai saat ini, so far dia tuh baik sama saya dan baik juga sama anak saya. Dan juga bukan hanya sayang sama Mas Dedi, tapi sayang juga sama anak saya dan juga sayang sama saya. Kita entah itu dipanggilnya om, kakak, tante, atau apapun itu. Yang penting tidak menggantikan posisi saya atau menggantikan posisi Mas Dedi. Restu mantan istri sudah dikantongi, tunangan sudah dilewati. Itu artinya tinggal selangkah lagi Dedi mengakhiri kesendiriannya. Sayang soal kapan keduanya akan menikah, mereka masih bungkam. Usut punya usut, Dedi masih perlu waktu untuk memberi pengertian pada Aska soal pernikahan. Apakah ini ada kaitannya dengan status Sabrina yang akan menjadi ibu sambung bagi Aska kelak? Sebab sebelumnya Kalina justru tak ingin posisi dirinya sebagai ibu dari Aska tergantikan oleh siapapun. Kalau ibu sambung itu kan sebenarnya kata-katanya aja Mas, tapi kalau aku sih pengennya tetap mesti gimana ke Aska tuh ya kayak kakak aja sih. Karena Gini aja, menurut saya kan kalau dia dengan Aska ya kayak teman lah, itu kayak teman. Makanya kayak engagement dan sebagainya ya tidak merubah apapun. Nah kalau nanti mau menikah saya pasti akan nanya izin Aska juga karena ada Aska. ya, pokoknya didoain yang terbaik apapun itu, didoain aja. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki teka-tekimu. Gonjang-ganjing rumah tangga Gading Martin dan Giselle Anastasia kian menjadi misteri. Roy Martin yang tak lain adalah ayah mertua Giselle, seolah ikut merasakan betul bencana rumah tangga anak dan mantunya itu. Baru-baru ini Roy mengunggah sebuah tulisan di akun media sosialnya. Perempuan adalah makhluk istimewa sekaligus misteri alam yang terbesar. Kadang laki-laki gagal memahaminya. Karena ketika Hawa diciptakan, Adam sedang tertidur. Apakah maksud dari tulisan Roy Martin itu?
Benarkah itu ditujukan untuk mantunya? Mencoba memahami tulisan aktor senior tersebut, Roy Martin seolah ikut mempertanyakan rahasia di balik gugatan Gisel terhadap Gading. Bukan itu saja, kalimat Adam sedang tertidur pun seolah menjadi sindiran bahwa ada hal lain yang dilakukan Gisel tanpa sepengetahuan Gading yang kemudian diduga ikut menjadi penyebab kehancuran rumah tangga. Tak ada yang tahu pasti penyebab hancurnya rumah tangga Gading dan Gisel. Tak ingin masalah kian melebar, Gisel tegas telah membantah adanya isu orang ketiga. Berpisah baik-baik, ia juga membenarkan bahwa sebelum gugat cerai dilayangkan, izin untuk pamit mundur dari kehidupan Gading dan keluarga besar telah ia lakukan langsung di hadapan orang tua Gading. Dalam situasi yang tidak mudah ini, Gisel hanya bisa berharap bahwa prosesnya cepat selesai dan Gempi tetap baik-baik saja. Kondisi seperti ini kan bukan kondisi yang ideal ya, nggak kepengen gitu ada di sini lama-lama karena nggak enak, pengennya ya cepet, cuman kan kita tetap menghargai. Yang betul memang pamit ya, saya hadapi secara gentle sebagai anak, saya pamit baik-baik dan mama dengan besar hati menerima keputusan kami, memberi nasihat ya pasti, mempertanyakan ulang pasti kami jelaskan, dia bisa menerima. Tidak akan berpisah jika tidak ada masalah yang fatal. Bagaimanapun Gisel, Gading atau keluarga besar menerima keputusan tersebut, tetap saja ada kesedihan yang tak bisa dipungkiri. Seolah ingin memberi kekuatan pada anak, lagi-lagi sebuah tulisan diunggah oleh Roy Martin. Kesenangan, kesedihan semua akan segera berlalu. Jangan berhenti menyerah di kesulitan. Kemenangan hanya untuk mereka yang berhak. Berhasilkah Gading melewati kesulitan untuk mencapai kemenangan tersebut? Hanya waktu yang akan membuktikannya.